Menjajal objek wisata Pangandaran tak ada habisnya. Selain pantai, masih banyak keindahan alam yang dapat dijelajahi lagi. Terutama di wilayah Kecamatan Langkap Lancar, begitu banyak potensi wisatanya. Di antaranya, Sinjang Lawang River Tubing, Curug Luhur, Curug Bilik, Curug Tonjong, Goa Lengkop, Gunung Ketu, Gunung Singkup, dan Gunung Parang. Nah, sebagaimana Gunung Singkup yang punya sejarah yang dulunya menjadi tempat mengatur strategi para tokoh agama Islam di Pangandaran, yang dipimpin Kiai Abdul Hamid. Meski disebut sebagai daerah paling ujung Pangandaran, Gunung Parang juga memiliki sejarah di masa lampau pada zaman Kerajaan Galuh Medang Kamulyan. Juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Maka tak heran bila Gunung Parang ini termasuk salah satu gunung populer di Pangandaran. Gunung Parang ini terdapat di Desa Jayasari, Kecamatan Langkap Lancar. Kondisi jalan menuju Gunung Parang ini memang sedikit rusak ringan. Namun aktivitas pendakian ke Gunung Parang setiap hari libur atau hari besar nasional masih menjadi tujuan pendaki lokal. Dan untuk mendaki ke Gunung Parang, disarankan siang hingga sore hari, meskipun puncak Gunung Parang 1.200 meter di atas permukaan laut, dari atas puncak dapat melihat indahnya bentangan pantai Pangandaran dan pemukiman warga persawahan. Konon dulu, Gunung Parang dijadikan patokan nelayan Pangandaran setiap kali buntu jalan pulang ke pesisir. Mendaki gunung merupakan sebuah aktivitas yang menyenangkan bagi sebagian orang. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keindahan alamnya, juga dianugerahi banyak gunung di berbagai daerah. Di sekitar Gunung Parang juga terlihat pemandangan Gunung Bongkok. Semakin menambah indah syahdunya suasana alam yang dilihat dari puncak Gunung Parang tersebut. Legenda ksatria pengawal Raja Galuh di Gunung Parang. Gunung Parang yang terletak di dusun atau Desa Jayasari, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ada kisah menarik berkaitan dengan Gunung Parang ini. Bukan hanya pemandangan yang indah dari atas gunung, ternyata Gunung Parang menyimpan kisah dua orang ksatria pengawal Raja Galuh Medang Kamulyan. Konon di Gunung Parang terdapat makam dua orang ksatria kepercayaan Raja Galuh Medang Kamulyan bernama Aji Saka. Dua orang pengawal tersebut adalah Sembada dan Dora. Keduanya sama-sama memegang teguh amanat Aji Saka, Raja Galuh Medang Kamulyan. Kisah berawal saat Aji Saka mengutus Sembada untuk membuka suatu perkampungan. Saat itu, Aji Saka belum diangkat menjadi Raja Galuh Medang Kamulyan. Aji Saka menitipkan sebuah pusaka kepada Sembada. Ia memberi pesan kepada Sembada agar tidak menyerahkan pusakanya tersebut kepada siapapun kecuali dirinya. Tidak ada yang tahu jika Aji Saka menitipkan pusaka tersebut kepada Sembada, termasuk Dora yang juga jadi pengawal kepercayaan Aji Saka. Aji Saka lantas bertempur dengan Prabu Dewata Cengkar Raja Galuh Medang Kamulyan. Lewat pertempuran tersebut, Aji Saka berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, yang akhirnya Prabu Dewata Cengkar meninggal di pantai Karapyak. Saat itulah Aji Saka menjadi Raja Galuh Medang Kamulyan menggantikan Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka kemudian memanggil Dora. Raja Galuh Medang Kamulyan tersebut memerintahkan Dora untuk mengambil pusaka yang dititipkan kepada Sembada. Dora kemudian mencari Sembada yang diamanatkan untuk membuka perkampungan sekaligus menyimpan pusaka titipan Aji Saka. Saat Dora bertemu Sembada, ia menyampaikan amanat Aji Saka untuk membawa pusaka tersebut. Namun Sembada menolak memberikan pusaka kepada Dora. Sembada memegang teguh amanat Aji Saka agar tidak memberikan pusaka tersebut kepada siapapun. Sementara Dora juga tidak akan pulang sebelum membawa pusaka dan memberikannya kepada Aji Saka. Sembada dan Dora akhirnya bertarung sengit. Keduanya sama-sama kuat, sehingga keduanya tewas bersama-sama. Pertarungan antara Sembada dan Dora ini berlangsung di Gunung Parang Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Keduanya pun dimakamkan di Gunung Parang. Posisi makam Sembada dan Dora saling berlawanan kaki dan kepala. Dalam istilah Sunda disebut patunjang-tunjang. Demikian info yang dapat kami suguhkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, dan bila ada salah mohon dikoreksi dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih telah setia menonton sampai selesai. Semoga kita semua diberi umur yang panjang serta sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin ya robbal alamin. Subscribe dan ikuti terus langkah pengembaraan saya selanjutnya untuk mendapatkan informasi,
Informasi lainnya seputaran wisata alam dan sejarah wisata religi juga, sejarah Nusantara lainnya. Yang mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kita semua.